Yesus Kristus Tuhan, saudara penonton dimanapun Anda berada, kita akan menjalankan pelayanan ini, tetapi sebelumnya saya ajak Anda dimanapun berada, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini, memuliakan Engkau Tuhan Allah yang mengerjakan, yang menyelenggarakan oleh kuat kuasa roh-Mu segala sesuatu dalam hidup kami. Untuk saat dan waktu ini kami bersyukur, dan untuk pelayanan doa ini Engkau Tuhan campur tangan, Engkau beracara oleh roh dan kuasa-Mu, dan layakkan setiap kami untuk menerima kebaikan hati-Mu, menerima pertolongan-Mu, menerima mujizat daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang berbeda hamba-Mu hardik. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, dan layakkan kami untuk saat dan waktu ini, kuduskan atmosfer ini, dan peralatan yang ada dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka pelayanan ini. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 2 sampai dengan 4. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembacaan Alkitab terdapat dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4 yang diberi judul Hal Berdoa. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara penonton, kemarin saya mengajak Anda menyangkut jalan menuju Tuhan, jalan menuju Allah. Saat ini kita melihat bagian ini, bagian yang sangat penting. Bagian yang sangat penting karena ini doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Anda dan saya. Saya sering mendengar orang-orang berdoa. Versinya tentu kalau di Katolik, bagian pertama dikatakan seperti itu. Kalau di Protestan dikatakan dikuduskan namamu, di Katolik dikatakan dimuliakan namamu. Itu kurang lebih sama. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi, saya mau mengajak Anda melihat doa dari Tuhan Yesus ini yang diajarkan kepada para muridnya. Doa Tuhan Yesus ini sering saya dengar diucapkan orang di gereja-gereja lokal. Berdoa. Tetapi saya juga sadar bahwa doa ini yang diucapkan sama sekali tidak mengandung tenaga, tidak mengandung kuasa, atau tidak memiliki muatan roh. Di sebuah tempat saya pernah dengar orang itu berkejar-kejaran untuk doa ini. Mereka berdoa sambil saling kejar dalam doa itu, dan kemudian amin. Nah, yang saya ingin beritahukan kepada Anda, bahwa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, saya telah mendapatkan berkat yang besar. Tahun 1998, saya menggunakan doa ini dalam doa malam sampai subuh hari. Saya biasa berdoa jam 9 malam, biasanya sampai jam 5 subuh atau jam 6 pagi. Dan saya berdoa ini. Saya berdoa
Jangan Anda heran, bisa sampai 1000 kali ulang. Doa Bapa kami ini bisa sampai 1000 kali ulang dengan satu tarikan nafas setiap kali berdoa dari mulai sampai amin. Kiblat saya ke arah timur. Saya duduk bersila di atas karpet permadani dan saya alas dengan kain. Saya duduk, kiblatnya ke arah timur. Saya berdoa. Berbulan-bulan lamanya setiap malam sampai subuh hari saya berdoa Bapa kami. Kenapa begitu? Saya berpikir bahwa doa Bapa kami, waktu itu saya pikir bahwa doa ini diajarkan Tuhan Yesus. Pasti kuasanya hebat. Kenapa saya tidak berdoa ini saja? Saya berdoa dengan harapan, saya berdoa ini saya akan mengalami jamahan Tuhan. Dengan harapan saya akan dilawati Tuhan. Tiba-tiba beberapa bulan saya lakukan itu dengan sabar dan dengan tekun. Dari malam ke malam, kalau mungkin Anda bisa berhenti dari harapan itu. Kenapa? Itu banyak bulan. Saya lupa tepat, tapi itu sudah lebih dari 3 bulan atau sudah lebih dari 100 hari. Setiap malam sampai subuh, itu doa saya. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami saya panjatkan ulang-ulang sekurang-kurangnya 700 kali ulang. Mungkin kalau orang tidak sabar, orang tidak tekun, orang yang semangatnya lemah, orang yang suka cari senang, orang yang egois, itu sulit. Sulit dia melakoni itu. Saya berpikir doa ini pasti sangat mujarab. Saya lakukan dengan sabar setiap malam, sambil mata rohani saya melihat unsur-unsur sorga mulai melekat di tubuh saya. Dari malam ke malam, unsur-unsur sorga mulai melekat di tubuh saya. Dan melekat di ruangan, melekat di balon lampu. Ruangan menjadi terang, walaupun lampunya tidak terlalu terang, ruangannya menjadi sangat terang, sepertinya ada di siang hari. Saya tekuni, saya lihat unsur sorga melekat di tubuh saya tekuni. Walaupun sudah melekat, tapi belum ada manifestasi roh. Saya lakukan terus, lebih dari 100 hari, tiba-tiba di sebuah subuh, kurang lebih jam 2 subuh, sebelum saya melihat sesuatu, ini menghadap timur. Saya merasakan hati saya menjadi terenyuh. Hati saya tidak karuan. Hati tidak karuan dan air mata saya mulai meleleh. Tiba-tiba dari arah jendela di timur, saya lihat sesuatu masuk. Ukurannya kurang lebih mendekati ukuran bola voli. Itu seperti bola. Cahaya berwarna biru yang sangat terang benderang. Karena saya pernah menekuni porselin keramik China, saya paham warna itu. Kalau di porselin itu disebut Muhammadan Blue. Warna biru Muhammadan. Karena tinta kobal yang di Arab itu, warna biru ini dipakai dari jenis batu safir yang dihancurkan. Safir yang dihancurkan, kemudian dibuat jadi cat. Biasanya dipakai di porselin. Dan memang harganya waktu itu sangat mahal. Di zaman dinasti Yuan, di zaman dinasti Ming, itu digunakan dan harganya betul-betul sangat mahal. Dan barang yang dipakai tinta ini harganya juga luar biasa, fantastis. Nah, saudara penonton, warna biru ini yang saya lihat dan saya terkeluh. Saya duduk bersila, tapi saya jatuh ke depan. Ketika dia masuk jendela, dia melayang di udara, sekitar 1,5 meter di atas saya lihat, dia melayang di udara, kemudian saya jatuh ke depan. Saya menangis,
mulai sesemukan menangis. Saya tahan. Saya memang orang yang keras hati. Saya tahan. Saya gigit sedikit lidah saya. Saya tahan suara saya. Saya tidak bisa tahan juga. Meledak ulang. Bukan hanya air mata, ingus dari hidung meleleh. Dan badan saya guncang. Ada aliran listrik. Ada strum yang kuat menerpa saya. Badan saya guncang. Saya pikir, astaga, siapa ini? Dia datang melayang di udara 1,5 meter di atas saya. Saya duduk. Dan dia berbicara. Ketika saya mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, saya terhenti sampai di situ dan saya jatuh ke depan. Dengar. Apa yang tertulis dalam Alkitab yang disebut firman sebenarnya adalah huruf-huruf belaka. Dan itu oleh kuasa Roh Kudus harus saya dan Anda hidupkan di dalam roh. Karena memang huruf-huruf itu mati. Tapi roh itu yang menghidupkan. Kalau doa Bapa kami dihidupkan dengan cara seperti ini, keadaan Anda akan mengalami perubahan. Satu kata dari Tuhan Allah cukup mengubah hidup Anda. Dengar baik-baik. Satu firman yang keluar dari mulut Allah lebih dari cukup mengubah hidupmu. Ketika iblis datang kepada Tuhan Yesus di padang gurun, dia mencobai Tuhan dengan makanan. Dia berbicara soal roti karena dia tahu Tuhan Yesus lapar. Dia mencobai dengan roti. Kalau engkau anak Allah, buat saja batu ini menjadi roti. Ya memang, kuasa Tuhan lebih dari cukup untuk melakukan mujizat ini. Ini sebuah godaan. Apa kata Tuhan kepada iblis? Manusia hidup tidak dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dengan doa Bapa kami, 1998, saya telah mendapatkan di subuh hari itu 3 perkataan dari Allah, 3 firman yang dikatakan di dalam cahaya itu, yang warnanya wow. Kira-kira kalau Anda buka internet, coba tolong cari safir nanti. Cari safir Kashmir kelas 1. Safir Kashmir kelas 1, itu warnanya kurang lebih seperti itu. Warnanya blue hashamawim, atau biru sorga itu, langit biru sorga yang saya lihat beberapa kali itu dia warnanya seperti itu. Seperti kurang lebih batu safir Kashmir yang terbaik. Yang harganya itu ratusan ribu US dollar per karat. Itu warnanya langit di sorga sana, langit hashamawim, seperti itu. Dan doa Bapa kami yang diucapkan dengan benar, dengan kekuatan hati, dengan tekad yang kuat, dan kebersihan batin Anda akan menggerakkan unsur-unsur sorga untuk memberkati hidup Anda. Tapi siapa tahan? Kalau Anda bertekulan untuk itu, apakah Anda bisa? Menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Elia, maksud saya Nabi Elia dan Nabi Musa, masing-masing mereka telah bertekun 40 tahun lamanya untuk mencapai kemampuan rohani yang mumpuni. Karena kita ini hamba Tuhan, urusan kita bukan hanya soal berdoa. Berdoa orang sakit, berdoa orang yang bermasalah, bukan itu. Banyak urusan yang lain. Tugas saya sebagai imam Tuhan Allah, sesuai ketetapan dari tempat maha tinggi, yang saya dengar langsung dengan telinga rohani saya dan saya lihat dengan mata rohani saya, sebenarnya bukan berdoa orang sakit. Itu bukan tugas utama. Itu hanya tambahan. Agar apa? Kerajaan Allah datang dan dimuliakan. Karena kalau kerajaan Allah turun, salah satu ciri orang-orang sakit disembuhkan. Nah, gereja-gereja Kristen yang kepalanya adalah Yesus Kristus, maksud saya, gereja organisasi,
Mereka bertugas sebenarnya untuk membuat kerajaan Allah itu nyata. Dan jangan membawa firman seperti abal-abal. Artinya begini, cuma teori teologi tentang Allah. Kita harus mengajar kepada umat kenyataan tentang Allah. Apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan. Nah, dengan doa Bapa kami, Anda punya jalan menuju Allah. Saya belum berbicara. Cahaya biru itu yang seperti itu, siapa dia? Siapa dia? Itu Allah. Itu Tuhan. Saya berulang-ulang bertemu dengan Tuhan. Berulang-ulang bertemu dengan Tuhan dalam beberapa jabatan Tuhan yang sering orang-orang sebut baik Yehova Rafa, baik Yehova Rohi. Saya bertemu. Bukan karena saya hebat, tidak. Karena kasih karunia Tuhan kepada saya. Kalau Anda ingin mendapatkan hati Tuhan, cobalah mulai saat ini. Tetapkan hati Anda dan tekuni ini. Mulai dari doa Bapa kami. Brur Horatio yang di Nusa Tenggara. Kepada Anda saya ajarkan untuk berdoa Bapa kami. Dengan 1 kali pernafasan. Saya baru ajarkan Anda 7 kali. Pagi dan malam. Dan saya juga sudah katakan, coba Anda kiblat timur. Setiap Anda berdoa itu kalau pagi hari kiblat timur, kalau malam hari ke arah barat. Nah, saya mau katakan, coba Anda sebentar malam berdoa Bapa kami. Coba kalau mampu, ulangi 10 kali. Besoknya mungkin 20 kali. Lusanya mungkin 30 kali. Lama-lama 100 kali. Kalau engkau ada tekad, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap Allah. Artinya begini, satu kata dari Tuhan Allah cukup untuk seumur hidup kita. Cukup untuk seumur hidup kita. Saya tidak tahu apa firman Allah kepada Lut. Lut, keponakan Abraham. Tetapi ini yang saya mau bilang. Dia dikatakan orang benar. Cuma karena satu perkara dia telah ambil bagian dalam janji Allah kepada Abraham. Tapi tempat yang sangat berbahaya, subur, makmur, tetapi punya banyak kejahatan. Punya banyak masalah. Dan ketika terjadi sesuatu dengan Sodom dan Gomora, Lut itu harus diselamatkan. Dia harus keluar, malaikat Tuhan, malaikat Allah harus turun, membantu Lut keluar dari kota Sodom itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Coba mulai doa Bapak kami, sederhana sekali. Jadi, Brur Horatio, tolong Anda pahami, Anda minta bahasa roh yang sederhana. Kalau Anda tekuni siang dan malam, doa Bapak kami ini, pasti Anda akan mendapatkan Tuhan. Anda akan mencapai Dia. Tuhan tidak kikir seperti manusia. Hatinya terbuka, luas dan lapang, sehingga Dia bilang, carilah Dia. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Siapa yang mencari Dia dengan segenap hati, pasti akan menemukan. Jangan percaya kepada teori tentang kebenaran, tetapi sebuah fakta kebenaran dari Allah. Tuhan dapat berbicara kepada Anda. Tetapi Anda di mana? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda sibuk dengan pekerjaan Anda? Apakah tidak ada waktu untuk Tuhan? Banyak orang yang bertobat, yang saya dengar, bahkan binaan-binaan saya yang di IPDN, itu ketika saya cek lagi, beberapa tahun setelah mereka bekerja, ada yang bilang, saya tidak ada waktu berdoa. Habis kerja saya lelah sekali, saya tertidur. Saudara penonton dimanapun Anda berada, sediakan waktu untuk Tuhan. Saya punya waktu yang banyak untuk Tuhan. Saya punya waktu yang sangat banyak untuk Tuhan. Lebih baik satu perkataan Allah yang saya dengar, yang saya tekuni itu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, daripada tidak sama sekali. Tidak berguna, walaupun saya master, tidak berguna. Tidak berguna ilmu itu.
Kalau kita tidak pernah mengalami Allah, tidak pernah bersua dengan Dia, itu tidak berguna. Itu cuma teori. Itu cuma sampah. Dan jemaat yang mendengar mungkin akan mengantuk. Saya kira ini jelas. Silahkan Anda lakukan ini. Ini adalah jalan menuju Allah. Saya telah mengalaminya. Saya telah melakukannya. Dengan segenap hati, ketekunan, ketabahan, walaupun sulit bukan main, tetap saya tenang. Dan satu lagi, untuk berdoa, Anda harus tenang. Fokus penting. Setiap orang yang berdoa harus tenang. Tenangkan diri Anda. Kalau Anda berdoa kemudian ingat makanan di dapur, ingat makanan yang enak di lemari makanan, atau Anda ingat kemarin Anda beli pakaian baru, atau Anda ingat hobi-hobi Anda yang lain, Anda tidak pernah akan bertemu Tuhan. Anda tidak akan pernah bertemu Tuhan. Jadi kalau berdoa fokus. Apapun yang Anda miliki tidak penting. Ayub telah fokus sedemikian rupa. Sehingga dia bertemu Tuhan, dia mendapatkan perkataan Tuhan, dan Tuhan memelihara dia secara ajaib. Saya kira cukup firman ini. Doa Bapa kami sebagai salah satu jalan menuju Allah. Karena apa? Tidak ada doa yang lebih hebat dari itu. Kenapa? Yang mengajar untuk berdoa ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan orang lain. Jadi, pegang saja ini. Kalau boleh lepaskan yang lain. Bapa kami yang di sorga, namamu, datanglah kerajaanmu. Maksudnya apa? Sebenarnya Anda menarik unsur sorga, yakni fakta rohani yang dari sorga, masuk ke dimensi, ke alam jasmani alamiah. Dengar, sebenarnya dengan Anda berkata dengan segenap hati, datanglah kerajaanmu. Berarti apa? Anda sedang memindahkan fakta rohani ke fakta alamiah jasmania. Nah, kenapa Anda tidak lakukan? Anda mungkin pergumulan sakit penyakit ada. Masalah ekonomi ada. Masalah keluarga ada misalnya. Dan ada masalah-masalah yang sangat pelik. Anak Anda mungkin tidak taat lagi. Istri Anda mungkin sulit diatur. Suami Anda mungkin sering keluar rumah. Mungkin kurang memperhatikan keluarga. Nah, tugas Anda meminta kepada Bapa di sorga untuk mendatangkan kerajaannya ke dalam hidup Anda. Ini maksudnya, mendatangkan kerajaan Allah ke hidup Anda. 1998. Saya kan tidak bisa apa-apa. Disuruh berdoa saja untuk orang sakit, saya lari. Saya bilang kan saya banyak senior saja. Atau guru saya saja. Kenapa saya? Saya berdoa orang sakit, orang itu justru mati. Mereka apa? Saya bilang, kenapa kamu paksa saya? Saya tidak bisa, tetapi dalam Tuhan, Tuhan bisa melakukannya. Nah, ini contoh. Saya kira cukup tentang ini. Nanti kita sambung lagi di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Saya kira demikian. Silakan Anda yang punya masalah, dikirimkan pesannya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Dan kita masuk ke dalam pelayanan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan apapun juga, sakit penyakit dan apapun juga itu, mohon kirimkan di komentar. Apapun juga itu, Bapak Pendeta akan mendoakannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami sangat mengharapkan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk meng-subscribe channel dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan cara masuk ke dalam aplikasi YouTube, cari di pencarian PS Lefran Takumansang atau boleh juga Lefran Takumansang, tekan subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi, dan jangan lupa untuk menonton, like, komen, dan jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang. Jadilah berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang punya masalah, boleh kirim pesannya
Anda juga yang ingin sekali berdoa Bapa kami, tapi mungkin Anda pikir seperti firman Tuhan bilang, roh penurut tapi daging lemah. Mungkin ada masalah dengan Anda sehingga sulit Anda berdoa. Banyak orang berdoa tetapi sebenarnya pikiran mereka tidak di badan. Pikiran mereka kepada masalah-masalah dan urusan-urusan mereka. Sebab itu saya mau mendoakan ini secara khusus. Anda yang mau berdoa Bapa kami seperti yang saya anjurkan tadi, silakan Anda pegang dahi Anda seperti ini dengan tangan kanan. Pegang seperti ini dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu untuk mana Engkau menolong mereka untuk berdoa seperti yang Engkau ajarkan, dan Engkau buat doa, kata, dan juga jiwa serta hati mereka terarah penuh kepadamu. Buat mereka mengenal Tuhan dan nyatakan dirimu kepada mereka agar Tuhan Allah dimuliakan. Kuasa-kuasa yang berbeda yang mengganggu kekasih-kekasih-Mu ini untuk bertekun dan mencari Tuhan, hamba-Mu hardik di dalam nama Yesus. Termasuk roh daging, hamba-Mu hardik di dalam nama Yesus. Dan keinginan-keinginan yang menyimpang dari kehendak Allah, hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Demikian berkati mereka dengan roh doa yang berasal dari Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, telah masuk permohonan doa dari Ibu Eti Bani. Doakan pemulihan rumah tangga saya. Ya, angkat tangan kanan Anda. Anda juga yang punya masalah dalam keluarga, angkat tangan kanan Anda. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan tolong kekasih-Mu ini dan setiap kekasih-Mu yang punya masalah di dalam keluarga, masalah ketidakcocokan, dan masalah-masalah kuasa asing yang mengganggu kehidupan keluarga, baik suami yang mencari masalah dan istri juga yang mencari masalah, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa ini hamba-Mu ikat di dalam nama Yesus. Ikat di dalam nama Yesus. Ditaklukkan di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan tolong. Demikian buat keluarga mereka membaik dan normal kembali. Tuhan tolong, demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari Ibu Gransi Ngonyep, Bapak Pendeta tolong doakan anak saya Magdalena yang mengalami sakit kegatalan kembang bulat-bulat di seluruh badan, kaki, dan kepala. Ya, Ibu angkat tangan kanan Anda. Saya tidak tahu anak Anda ini umur berapa. Kalau dia sudah di atas 10 tahun, angkat tangan kanannya sendiri. Ibu angkat tangan kanan. Saya mau berdoa agar kuasa Tuhan hinggap di tangan kanan Ibu. Dan anak ini seandainya ini sudah cukup umur, kita berdoa. Bapa, dalam nama Engkau jamah tapak tangan kanannya, jamah alirkan kuasa urapan-Mu, cukupkan untuk ia mendoakan anaknya saat ini. Dan ketika tapak tangan diusap di bagian-bagian yang bermasalah di kulit, yaitu alergi dan gatal, disembuhkan di dalam nama Yesus, dan bengkaknya turun, susut, dan hilang. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja saat ini, menyembuhkan dan melepaskan anaknya. Roh alergi, roh gatal-gatal, dan bengkak-bengkak, hilang di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ibu, Anda usapkan tangan kanan Anda ke seluruh tubuh anak Anda saat ini. Usapkan dengan cepat dan berulang-ulang, dan terima dengan iman kesembuhannya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa. Di kolom komentar, kirimkan komentar Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik itu sakit penyakit atau apapun juga pergumulan itu, boleh kirimkan lewat komentar yang akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
kami sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan cara masuk ke akun YouTube, cari di pencarian PS Lefran Takumansang, atau boleh juga dengan nama Lefran Takumansang, tekan subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi. Jangan lupa untuk menonton, like, dan membagikannya kepada orang lain. Karena satu subscribe dari Bapak Ibu Saudara-saudari sangat berharga untuk membantu kami dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ralat ya. Untuk doa, jangan jadi seperti kemarin ya. Berdoa untuk tetap sehat. Jadi tolong kirimkan doa untuk masalah-masalah Anda, sakit penyakit Anda, masalah keluarga, masalah Anda itu misalnya belum dapat anak. Itu prioritas itu untuk kesembuhan dan juga pelepasan. Misalnya gangguan roh jahat atau rumah Anda itu jahat, ada kuasa jahat yang membuat dia panas sehingga Anda sering bentrok dalam keluarga. Ini saya dapati dan saya berdoa. Ada rumah, bahkan ada gereja yang kalau malam hari sudah pasang lampu yang sangat terang, tapi kalau lihat dari kaca walaupun tidak pakai horden, itu sekelihatan suram. Saya pernah berdoa itu. Dan kemudian cahayanya jadi sangat terang. Karena kepadatan atmosfer dari dimensi yang lain, di dalam satu ruang itu kalau dia sangat padat, ada kuasa-kuasa yang lain, biasanya lampu juga yang terang itu sebenarnya kalau dipasang, jadi agak buram. Jadi kalau yang jenis itu saya sering lakukan, Anda boleh kirimkan kalau untuk masalah rumah Anda misalnya, Anda rasakan ada masalah, ada gangguan, dan Anda juga misalnya takut, boleh. Atau tempat usaha Anda, boleh. Ya saya kira itu saja. Telah masuk dari kolom komentar dari Ibu Feni Lintong. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta, tolong doakan cucu saya yang selama ini tangan dan kakinya selalu mengeluarkan basa atau suar. Ya, Anda bantu pegang. Saya tidak tahu cucu Anda ini umurnya berapa. Kalau dia masih mungkin balita, Anda bantu pegang. Kaki dan tangannya ada orang lain boleh pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Engkau jamah anak ini dan tolong secara khusus untuk masalah kaki dan tangannya yang sering basah, tapak kaki dan tangan yang sering basah, jamah dan sembuhkan. Ditutup bagian ini dan juga keringat keluar dari pori-pori tubuh, yaitu di bagian depan dan belakang, tapak tangan dan tapak kaki normal saat ini di dalam nama Yesus. Normal saat ini dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Jamah juga jantungnya dan buat normal. Jantungnya normal. Jantungnya normal di dalam nama Yesus. Jantungnya normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami masih mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengirimkan doa-doa yang akan didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan pasti akan menjawabnya. Dan kami sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari mengirimkan permohonan-permohonan doa Bapak Ibu Saudara-saudari di kolom komentar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin terhubung dengan Bapak Pendeta Lefran Takumansang, boleh langsung membuka halaman Facebook dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, karena dari akun Facebook dari Bapak Pendeta sudah penuh. Jadi jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin terhubung dan ingin didoakan langsung, mohon untuk membuka halaman, tekan suka dan menonton satu video dan tekan mengikuti. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kami masih sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk meng-subscribe channel dari akun YouTube Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan cara masuk ke akun YouTube,
cari di pencarian PSTT Lefranta Kumansang, atau boleh juga Lefranta Kumansang, tekan subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi, dan jangan lupa untuk menonton, like, komen, dan membagikannya bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain, Bapak Ibu saudara-saudari, atau jadilah agen kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semalam saya coba hubungi beberapa orang yang di kolom komentar itu yang belum berteman. Saya minta Anda masuk di Messenger, karena saya punya kebiasaan untuk berdoa langsung by phone kepada Anda itu. Tolong yang semalam Anda boleh masuk ke Messenger saya itu, karena saya sudah mengundang Anda ke situ. Masuk saja, saya ingin mendoakannya. Ada beberapa orang yang saya ingat, misalnya yang kanker payudara saya sudah undang masuk, kemudian yang juga ada roh jahat, dan beberapa jenis penyakit asam lambung dan mah. Saya sudah menghubungi Anda. Jadi tolong ini diperhatikan, karena saya akan mendoakan Anda, dan saya biasa memang mengecek dan ingin membuat Anda tuntas untuk masalah sakit penyakit tersebut. Saya kira demikian. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kami masih mengharapkan untuk Bapak Ibu saudara-saudari mengirimkan permohonan doa di kolom komentar yang akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, yang dimaksud oleh Bapak Pendeta Lefran tadi, untuk Bapak Ibu saudara-saudari untuk memperhatikan messenger dari akun Facebook dari Bapak Ibu saudara-saudari, karena Bapak Pendeta sudah menghubungi Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari belum menerima permintaan pesan dari Bapak Pendeta. Halo. Ya, halo. Selamat sore menjelang malam. Sore menjelang malam, bagaimana? Ya, Pendeta. Ya. Apa yang saya bisa bantu? Ya, halo. Ya, apa yang bisa saya bantu? Mau minta tolong Pendeta, mau berdoa tuh kemarin dulu hari Sabtu. Ya. Itu ada Jumat malam. Masalah apa? Jawa, Ibu Devi Kantayu. Ya. Oh ya. Pegang lagi kakinya dengan tangan kanan. Ya. Pegang lagi kakinya dengan tangan kanan. Sudah? Halo. Kurang jelas kan? Ya, halo, sudah? Anda bisa dengar suara saya? Ya. Kurang jelas sedikit. Pegang bagian yang sakit dengan tangan kanan di kaki. Sakitnya di mana? Kaki kanan. Iya, kaki. Iya, pegang dengan tangan kanan. Sudah? Kita yang bilang, Pendeta. Sudah? Belum. Pegang di pala-pala, Pendeta. Yang mana yang sakit itu yang mana? Paha. Di kaki, di jari. Iya, pegang di jari. Pegang di jari. Oh iya, sudah. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Engkau jamah kekasih-Mu ini untuk masalah kakinya yang luka, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan tolong angin-angin jahat keluar daripada kekasih-Mu ini. Angin-angin jahat keluar. Angin-angin jahat keluar di dalam nama Yesus.
Angin-angin jahat keluar di dalam nama Yesus. Kakinya normal, rasa sakit dan luka kering dan normal di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan luka kering dan normal di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan kekasihmu ini. Angin-angin jahat keluar daripadanya. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, ringan dan normal. Engkau berkati ia dengan kesabaran, berkati ia dalam nama Yesus. Engkau tolong kekasihmu ini. Diberkati ia dengan kesembuhan dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo? Ya, gimana? Oke. Air yang saya doakan itu Anda pakai. Air yang didoakan pakai. Air yang didoakan tolong dipakai. Ya, Anda kalau airnya habis, tolong ikut di doa tutup sebentar. Bisa dengar? Sebentar, nanti di doa tutup. Anda sediakan itu di doa tutup sebentar. Ini sementara Facebook Live. Ya, oke, sudah. Ya, untuk Anda yang mengalami masalah yang disebabkan oleh roh jahat, penting sekali itu hubungi saya langsung. Langsung, jangan polanya misalnya seperti ini. Kan saya juga berdoa agak sulit karena komunikasi terbatas. Sebaiknya saran saya itu langsung. Jadi itu saran, Anda boleh lakukan sesuai saran ini. Untuk Anda juga yang punya masalah, termasuk yang kemarin di daerah Nusa Tenggara, itu nanti sebentar di doa tutup, sediakan air, mungkin 1 teko, mungkin juga 1 botol, sebentar di doa tutup nanti akan saya doakan. Dan tolong diminumkan kepada kekasih Tuhan yang dimaksud, yang dirasuk oleh roh jahat sejak bulan November tahun lalu. Ya, saya kira demikian. Ya, telah masuk doa dari kolom komentar dari cewek Tepa. Doakan keluarga saya supaya saya pun rumah tangga kembali baik seperti dulu, dan doakan juga ada benjolan di leher saya. Ya, pegang benjolannya dengan tangan kanan. Tolong Anda imani. Anda imani saat ini kuasa Tuhan masuk menjamah benjolan Anda. Pegang dengan tangan kanan. Anda imani saat ini kuasa Tuhan masuk dan menjamah benjolan. Anda juga yang punya masalah yang mirip, ada benjolan di tubuh Anda, gondok, mungkin kista, atau juga miom, termasuk tumor cancer, Anda boleh pegang dengan tangan kanan saat ini. Tolong Anda imani. Kalau Anda imani, saat dan detik Anda imani, ketika Anda memegang benjolan itu, benjolan biasanya langsung susut. Ini tolong Anda imani. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini, dan setiap kekasihmu yang memegang bagian leher mereka yang ada benjolan apapun, gondok, kista, atau juga bahkan mereka yang memegang bagian tubuh mereka dimanapun juga yang ada benjolan, tumor, cancer, dan juga miom, engkau jamah termasuk benjolan tofi yang disebabkan asam urat, jamah dan sembuhkan saat ini. Benjolan susut, mengecil dan hilang. Benjolan susut, mengecil dan hilang. Arahkan hati Anda
arahkan jiwa Anda kepada Tuhan Yesus saat ini. Jamah Tuhan, sembuhkan benjolan, susut dan hilang. Susut dan hilang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahkan tumor kanker pada payudara sembuh di dalam nama Yesus. Susut dan hilang. Bahkan benjolan tumor kanker di lever, di jantung, di paru-paru, di ginjal. Demikian juga tofi, miom di rahim, kista di bagian manapun juga. Dan engkau jama gondok, sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Termasuk tumor kanker di otak di dalam nama Yesus. Susut, mengecil dan hilang. Susut, mengecil dan hilang di dalam nama Yesus. Tumor kanker di prostat, engkau jama. Tumor kanker di rahim, di mulut rahim, kanker serviks. Demikian juga kanker kelenjar getah bening, dan juga kanker di kulit, kanker di tulang, kanker di darah. Dijama saat ini, Tuhan jama oleh tanganmu sendiri, jama dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jama dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Gondok, susut dan hilang. Tumor, kanker, demikian kista dan miom, fibro, susut dan hilang di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, dari saudara Rizky Urbanus, Pak Pendeta tolong doakan saya karena dada saya sakit dan kolesterol. Pegang dada Anda dengan tangan kanan. Buka mulut Anda. Anda yang kolesterol juga pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Engkau jama Rizky dan setiap kekasihmu yang punya masalah kolesterol jama dan buat kolesterol turun dan normal. Kolesterol turun dan normal. Kolesterol turun dan normal. Darah yang kental menjadi encer di dalam nama Yesus. Demikian sakit dada, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Rasa sakit, rasa nyeri hilang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, dari Ibu Nakita Ari, minta doa buat Ibu agar sakitnya sembuh total, Pak, karena kemarin udah doa dari Bapak Pendeta udah agak mendingan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti sebentar Anda hubungi saya lagi dan kita berdoa langsung dengan Ibu Anda seperti kemarin itu. Anda boleh hubungi saya dan arahkan tangan kanan Anda ke arah Ibu Anda. Bayangkan Anda memegang bagian-bagian yang sakit di tubuhnya. Tuhan Yesus, Engkau jama kekasihmu ini sesuai permintaannya untuk ibunya yang sakit jama, bagian yang sakit di lambung, bagian yang sakit di belakang, bagian yang sakit di dada, sesak nafas, asma, sembuh di dalam nama Yesus. Asma, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Tubuhnya fit, sehat dan kuat, tulang-tulangnya ringan dan normal. Bagian belakang yang sakit sembuh dan juga lambungnya normal. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Dari Ibu Eti Bani, doakan suami suami biar terlepas dari kuasa kegelapan. Apa pasti suami Anda kena kuasa kegelapan? Ibu angkat tangan kanan. Coba Anda lambaikan seperti ini tangan kanan. Bayangkan tangan kanan itu yang dilambaikan di depan suami Anda. Kalau Anda tidak merinding saat ini berarti bukan roh jahat.
Kalau perbuatan yang jahat mungkin. Coba lambaikan seperti ini dan tolong Anda lambaikan berulang-ulang seperti ini dan bayangkan itu tepat 5 cm di depan suami Anda dalam imajinasi Anda. Coba lambaikan berulang dan rasakan. Kalau itu roh jahat, Anda pasti merinding. Kalau tidak, bukan. Coba tolong Anda kirim lagi pesan di kolom komen bagaimana. Nanti kalau memang seperti itu, saya akan doakan. Oke, terima kasih. Dari Ibu Elma Figu Wiredo, Shalom Bapak, tolong doakan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu, pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, Engkau jamah kekasihmu Elma dan tolong ia, jamah dan beri ia kesehatan dan kekuatan yang baik dari kepala, batang otak, batang leher, demikian juga dada, lambung dan seluruh bagian tubuh. Jamah dan tolong ia, jamah dan sembuhkan ia di dalam nama Yesus. Jamah, beri kesehatan dan kekuatan, jamah hati batinnya dan jamah jiwanya, berkati dengan ketenangan, dan lepaskan dari kegelisahan yang tidak perlu di dalam nama Yesus. Berkati ia dengan kesabaran dalam nama Yesus. Engkau berkati ia dan juga sekeluarga, seisi rumahnya di dalam nama Yesus. Berkati mereka dengan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, saat ini ada telepon masuk dari Ibu Gebi. Ya. Ya, Ibu langsung dengan Bapak Pendeta ini. Ya, halo Ibu, silakan Ibu. Ya, gimana? Halo, gimana Bu? Ya? Ibu Gebi gimana? Halo? Luka di jari. Ya, sudah jelas itu. Jelas. Ya, sudah jelas itu. Anda menginginkan kesembuhan. Cocokkan diri Anda dengan kesembuhan itu. Maksudnya dengan asas kesembuhan. Coba Ibu pegang. Pegang bagian kaki itu dengan tangan kanan. Ibu sendiri yang pegang. Dengan tangan kanan. HP-nya tetap Ibu pegang ya. Jangan kasih orang lain. Sudah? Dengan tangan kanan. Jangan kasih orang lain HP-nya. Sudah? Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini, lepaskan ia dari yang jahat. Demikian juga yang jahat yang dirancangkan orang, yang mempunyai celah dan sasaran dalam dirinya sendiri. Engkau berkati Tuhan. Berkati dan lepaskan ia dari yang jahat. Agar lukanya kering dan ia boleh berjalan dalam nama Yesus. Ia boleh berjalan kembali dengan normal. Luka di jari-jari kaki Engkau jamah dan sembuhkan. Dan juga angin-angin serta energi jahat keluar daripadanya di dalam nama Yesus. Keluar daripadanya di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Cepat keluar. Keluar dari kakinya. Dan keluar dari tubuhnya. Keluar dari perutnya. Keluar dari punggungnya. Dan juga keluar dari lehernya. Keluar dari kepalanya. Keluar. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Roh jahat, pemicu, sakit, penyakit, kelumpuhan, engkau keluar di dalam nama Yesus. Cepat keluar, cepat. Keluar dan tidak boleh kembali lagi di dalam nama Yesus. Yehova Rapa Isa Hilanardina Lakuminaka Alaihu, Yahuwa Sandabaya Lakabus, jama dan lepaskan ia dari yang jahat. Lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan di dalam nama Yesus. Yang di kaki naik dan keluar.
Yang di punggung tangan kiri keluar. Yang di rusuk atas kanan keluar. Yang di kepala turun dan keluar dalam nama Yesus. Yang di lambung kiri, yang di lambung kanan keluar dalam nama Yesus. Keluar cepat. Di dalam nama Yesus. Terlepas ia sembuh dan sehat dan kuat di dalam nama Yesus. Agar ia boleh mengampuni orang yang bersalah padanya. Engkau tolong Tuhan. Demikian berkati ia. Berkati ia dengan hati yang baik, yang teduh, dan jiwa yang tenang dalam nama Yesus. Roh jahat sekali lagi aku perintahkan keluar daripadanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Selas. Ya kaya danaya lahimi asahayada. Isa kaya adalah wama yahimi asadaya. Sadaya lah kaya danarde handa hasadaya. Keluar di dalam nama Yesus dan tidak boleh kembali padanya. Keluar engkau gugatanmu atas jiwanya dan atas sifatnya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus demikian terjadi. Tuhan tolong sembuhkan ia. Demikian hambamu berdoa. Haleluya. Amin. Ya Ibu. Halo. Ya. Sebentar di doa tutup Facebook Live. Tolong diikuti. Saya akan mendoakan air yang akan Ibu pakai. Satu untuk diminum. Dan yang kedua, ambil kapas dan ditaruh di bagian-bagian yang luka itu. Saya kira demikian. Dan tolong Ibu benahi yang hal-hal yang salah, berdamai dengan Tuhan. Dan hal-hal yang tidak perlu, lakukan saja. Saya kira hanya ini, Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Pendeta. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, telah masuk dari kolom komentar dari Ibu Lince Kombong. Shalom Bapak, tolong doakan lambung saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pegang dengan tangan kanan. Ibu, pegang dengan tangan kanan lambungnya. Anda juga yang punya sakit di lambung, masalah pencernaan, dan juga asam lambung, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan saat ini. Tuhan Yesus engkau jamah kekasihmu Lince dan juga setiap kekasihmu yang bermasalah di lambung, di usus, di pencernaan, dan juga yang bermasalah karena asam lambung, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Usus dan lambung yang tipis menebal, rasa sakit, rasa nyeri di lambung hilang, sembuh ringan dan normal, gas dan asam keluar, pencernaan normal, BAB normal, diare berhenti di dalam nama Yesus. Masalah-masalah lambung, engkau jamah lambung mereka dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Natalia Nani. Shalom Pak Pendeta, tolong doakan saya dan kakak saya yang sering sakit pusing-pusing. Ya, pegang dengan tangan kanan bagian kepala Anda. Anda juga yang mungkin punya masalah yang sejenis, sakit atau pusing di kepala, pegang dengan tangan kanan. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus engkau jamah kekasihmu ini, kakak beradik dan juga setiap kekasihmu yang punya masalah di kepala, pusing, hilang, rasa sakit, rasa nyeri di kepala hilang, kepala ringan dan normal di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang punya masalah sakit di kepala, karena migrain, engkau jamah dan sembuhkan. Sakit kepala, karena masuk angin, sembuh di dalam nama Yesus. Pusing-pusing, hilang di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam kolom komentar yang akan didoakan selanjutnya, kami memohon untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk
mengsubscribe channel dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Jangan lupa untuk menonton, like, komen, dan share dengan cara masuk ke aplikasi YouTube, cari di pencarian dengan nama PS Lefranta Kumansang atau boleh juga Lefranta Kumansang, tekan subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share dari video-video dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi pagi saya ditelepon oleh Pak Bupati Kepulauan Sangihe. Kemarin saya telepon beliau tapi beliau sibuk. Tadi beliau telepon dan beliau bercerita masalah COVID-19, dan kemudian saya minta beliau itu memberitahu rakyatnya yang di Kepulauan Sangihe untuk masuk ke YouTube saya, dengan dasar saya telah mendoakan 14 orang yang disembuhkan Tuhan dari masalah ini. Termasuk ada satu orang yang terakhir yang juga Pak Bupati kenal, saya kasih tahu si ini, anaknya ini, anak mantunya dan juga anaknya kena. Kalau Pak Bupati tidak percaya, tanya saja langsung kepada yang bersangkutan. Karena orang yang dimaksud itu adalah orang yang terkenal. Nah, jadi kalau Anda juga punya saudara, teman, atau mungkin Anda sendiri yang bisa memiliki gejala-gejala kena virus, boleh lihat di YouTube saya. Juga kalau Anda mungkin rasa itu berat, karena begini, ada orang yang punya iman cukup, tapi ada yang tidak cukup, alias tidak punya iman. Boleh hubungi saya. Di WA saya, atau ke Facebook, ke Messenger, atau juga Anda beritahukan saya, kirim pesan saja. Anda beritahukan saya, nanti saya doakan Anda. Secara langsung lewat telepon, by phone. Jadi saya kira ini yang saya mau beritahu, saya juga masih cari ini beberapa kepala daerah yang teman-teman saya untuk memberitahu masalah ini, karena saya lihat mereka juga takut. Yang lain sudah bersembunyi, nomor teleponnya sudah beberapa lama ini tidak aktif. Ya, saya kira ini saja cukup, silakan. Ya, dari Bapak Yohanes Walam. Selamat malam Bapak Pendeta, tolong doakan adik saya yang sekarang sedang sakit karena bekas operasi dan kepala sering pusing sudah setengah tahun Bapak Pendeta. Ya, pegang kepalanya dan juga bekas operasinya di mana itu, dia boleh pegang. Bapak, Anda boleh bantu pegang dengan tangan kanan Anda. Adik Anda itu boleh bantu, di mana juga yang sakit pegang. Anda juga yang punya masalah sakit apapun juga, ada rasa sakit, rasa nyeri yang sangat, boleh pegang dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini untuk rasa sakit, rasa nyeri di kepala, rasa sakit, rasa nyeri. Karena bekas operasi jamah dan sembuhkan, radang rasa nyeri, rasa sakit hilang. Di dalam nama Yesus. Mereka yang punya masalah sakit, rasa nyeri di bagian tubuh, karena penyakit, jamah dan sembuhkan. Rasa sakit karena tumor kanker, rasa sakit karena lupus, rasa sakit karena segala macam penyakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Sakit karena amandel, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga sakit gigi, sembuh di dalam nama Yesus. Dan sakit tulang, sakit persendian, sembuh di dalam nama Yesus. Sakit ambeien, wasir, sembuh di dalam nama Yesus. Demikian juga sakit penyakit yang mengakibatkan rasa nyeri, rasa sakit yang sangat, sembuh di dalam nama Yesus. Dari kepala, mata, telinga, hidung, demikian juga seluruh bagian tubuh sampai kaki, sembuh rasa sakit, rasa nyeri, hilang di dalam nama Yesus. Hilang di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, dari Ibu Katarina Mudamakin dari Malaysia.
Shalom Bapak Pendeta Lefran, tolong doakan sakit penyakit fibroid dalam perutku. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan, Anda rasakan itu. Dan Anda mulai berpikir dengan iman Anda, dengan hati Anda. Tiba-tiba dia susut. Ketika Anda pegang susut dan dia hilang. Anda juga yang punya masalah yang sejenis di perut, tepatnya di rahim, pegang dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Engkau jamah kekasih-Mu ini berhubungan dengan masalah fibro, miom, jamah dan sembuhkan. Demikian jamah dan sembuhkan. Dan keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama susut. Dan hilang di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih yang punya masalah yang sama, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Perut yang bengkak karena fibrosis, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dari Ibu Triantri Marpaung, Pak Pendeta, tolong didoakan asam lambung saya dan leher saya. Kalau makan kayaknya makanannya kayak tersumbat, Pak. Kayak masih di leher perasaannya. Ya, pegang lambung Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Engkau jamah lambung yang bermasalah. Jamah asam lambung, jamah mah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh dan normal, gas dan asam keluar di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman dalam nama Yesus. Pegang tenggorokan Anda dengan tangan kanan. Di dalam nama Yesus Engkau jamah tenggorokan kerongkongannya, makanan yang masuk tetap masuk dan normal, kendala, halangan, hambatan di bagian ini jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bagi saudara sekalian, pada saat ini di layar Anda telah tertera permintaan donasi atau partisipasi, karena selama ini pelayanan dari Pendeta Lefran Takumansang, baik itu di radio maupun pelayanan langsung ataupun bertemu dengan orang-orang, dibiayai oleh Pendeta Lefran langsung. Dan pada saat ini karena situasi corona, kami terhambat dengan keuangan kami. Makanya kami mengusulkan kepada Pendeta Lefran Takumansang untuk menghimbau bagi siapa saja yang telah mengalami kesembuhan saat didoakan oleh hambanya Lefran Takumansang, bila bersedia untuk memberikan donasi atau partisipasi untuk kelangsungan dari pelayanan ini. Bila Anda tergerak hati, kami memohon bantuan partisipasi Anda supaya menjadi berkat bagi orang lain, juga berkat bagi saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan donasi Anda bisa menghubungi langsung di nomor WA 0812 88559499. Tuhan memberkati. Ya, masih ada? Ya, dari Bapak Usi Gaspa, doakan negeri ini Pak Pendeta, semoga virus ini cepat berakhir agar bisa mencari pekerjaan. Ya. Intinya Anda mau cari pekerjaan. Mengenai virus ini pasti berhenti sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Allah sudah mencapai sasarannya, pasti juga virus ini berhenti.
virus akan ditarik. Mengenai pekerjaan Anda, ya tolong Anda bersabar. Bersabar, tetapi tentunya tetap berharap kepada Tuhan. Untuk ini, mengenai masalah pekerjaan, sebentar di doa tutup, saya akan doakan Anda. Saya akan doakan Anda, caranya Anda angkat tangan kanan Anda. Oke, saya kira demikian. Dari Parsi Bandat Silaban, Bapak Pendeta, tolong Bapak doain aku, kaki saya yang kiri sakit, susah berdiri kalau kambuh. Makasih. Ya, pegang apa sakit Anda ini? Asam urat, rematik atau apa? Pegang dengan tangan kanan. Kaki kiri Anda yang sakit pegang dengan tangan kanan. Di dalam nama Yesus engkau jamah kekasihmu ini, rasa sakit, rasa nyeri di bagian kaki, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. 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 Rasa sakit, rasa nyeri hilang. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Sarayuni, tolong doakan ibu saya. Dia lagi sakit kurang lebih 1 tahun. Bermacam obat kami lakukan, gak ada reaksi. Tiba-tiba pita suaranya hilang, gak bisa ngomong. Tolong bantu kami, Pak. Oke, saya akan mendoakan sebentar. Nanti masuk saja di messenger saya. Saya akan doakan. Kasih aktif Facebook Anda. Saya kira sebentar saya doakan itu. Ya, demikian. Ya, dari Ibu Ama Esther Hulung, Bapak tolong doakan saya sedang sakit stroke ringan sejak tanggal 3 Januari sampai sekarang, stroke muka sebelah kiri. Stroke wajah atau belpasi? Pegang dengan tangan kanan wajah kiri Anda. Pegang dengan tangan kanan wajah kiri Anda. Di dalam nama Yesus engkau jamah wajah kirinya dan sembuhkan rasa kesemutan dan tebal di wajah kiri. Sembuh rasa sakit, rasa nyeri, hilang di dalam nama Yesus. Wajah kirinya normal di dalam nama Yesus. Wajah kirinya normal di dalam nama Yesus. Wajah kirinya normal di dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Feibe Kapanto, Pak Pendeta Lefran mohon topangan doa buat anak kami Excel yang akhir-akhir ini sering menyangkal dan memberontak baik kepada kami orang tua, kakak maupun terhadap orang lain. Dan tolong doakan kami orang tua agar diberi hikmat dan kesabaran untuk mendidik anak kami. Oke, Ibu Febe. Nanti saya bicara dengan Excel. Kasih aktif saja HP Anda untuk khusus ini. Besok sore atau siang saya hubungi dan kasih tahu Excel. Saya mau bicara dengan dia. Angkat tangan kanan Anda. Angkat tangan kanan Anda. Anda imajinasikan sepertinya Anda telah memegang dahi daripada anak Anda dengan tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jamah untuk anak ini. Excel jamah dan tolong. Engkau jamah dan buat jiwanya stabil. Di masa pertumbuhan buat jiwanya stabil. Di dalam nama Yesus. Unsur dan anasir dan kuasa yang berbeda, yang negatif. Hambamu ikat di dalam nama Yesus. Hambamu ikat di dalam jiwanya dan cabut di dalam nama Yesus. Cabut di dalam nama Yesus. Benih ilalang, hambamu cabut di dalam nama Yesus. Engkau berkati jiwanya untuk perubahan dalam nama Yesus. Berubah, normal, tertib, teratur. Demikian dan jiwa memberontak. Hambamu ikat sekali lagi dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Febe, kalau sebentar malam dia tidur, dari kamar Anda atau dari ruangan depan,
arahkan tangan kanan Anda dan berdoa saat dia tidur. Karena memang benih-benih yang jahat, ilalang itu, seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Mereka, para petani itu, tidak menanam. Tetapi di malam hari, si jahat datang dan menanam benih ilalang di antara gandum. Jadi, cabutlah dia di malam hari. Di saat dia tidur, Anda cabut yang negatif, hal-hal yang buruk dari dirinya. Demikian juga saya beritahukan, untuk suami Anda yang bermasalah, lakukan hal yang sama saat dia tidur, Anda arahkan tangan kanan dan berdoa, dan cabut benih-benih jahat dalam jiwanya. Sebaliknya juga kalau istri Anda bermasalah, cabut. Saya kira hanya ini saja, Tuhan Yesus memberkati. Dari Bapak Aprianto April, doakan saya yang saat ini mengalami asam lambung, masuk angin dan susah buang angin, rasa pening, kurang tenaga, dan mah kronik. Pegang dengan tangan kanan lambung Anda, buka mulut Anda. Yehova Rapa Isahila Nardina Lakuminata Alaihu. Mah dan asam lambung sembuh. Demikian masuk angin sembuh. Angin-angin jahat keluar daripadanya. Keluar di dalam nama Yesus. Sembuhkan ia dalam nama Yesus. Sembuhkan ia di dalam nama Yesus. Sembuhkan ia dalam nama Yesus. Tubuhnya fit, sehat dan kuat. Tenaganya pulih di dalam nama Yesus. Masalah-masalah dalam tubuh sembuh dan normal di dalam nama Yesus. Yang berbeda, sakit, penyakit dan masalah keluar dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, dari Bapak Alexia. Shalom Pak Pendeta, saya dari Malaysia. Tolong minta didoakan saya yang selalu sakit-sakit kepala dan kaki selalu kram. Dan juga anak saya selalu sakit perut dan lehernya yang bengkak. Terima kasih. Ya, halo. Anda pegang dengan tangan kanan bagian-bagian yang bermasalah. Pegang dengan tangan kanan bagian-bagian yang bermasalah. Baik di diri Anda maupun di diri anak Anda. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan kepala yang sakit di dalam nama Yesus. Masalah di kepala yang sakit, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kaki yang kram kesemutan, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kolesterol darah turun dan normal. Demikian juga gula darah normal di dalam nama Yesus. Dan engkau jamah anaknya, buat bengkak di leher hilang, bengkak di leher hilang, bengkak di leher hilang. Sakit penyakit pada bapak dan anak ini, semuanya Tuhan jamah dan sembuhkan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, terakhir dari Bapak Fernandes Acong. Shalom Pak Pendeta, dari Bapak Sukahati Hulu. Doakan saya yang lagi sakit pinggang, tulang bagian belakang. Tolong Pak Pendeta doakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pegang pinggangnya dengan tangan kanan. Jamah pinggang yang sakit dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pinggang yang sakit jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagian belakang tubuh yang sakit sembuh, rasa sakit, rasa nyeri hilang, termasuk rasa sakit, rasa nyeri di pinggang hilang di dalam nama Yesus. Rasa sakit, rasa nyeri di pinggang hilang di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Tubuhnya ringan, sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada tambahan terakhir, ini yang terakhir dari dua orang. Pertama dari Ibu Ine Warokawung. Shalom Pak Pendeta, minta tolong doakan anak saya lagi sakit buang air besar. Dan yang kedua dari Ibu Karlin Riti. Shalom Pak, tolong doakan Bapak saudara yang tidak bisa kencing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan untuk wilayah kantung kencing. Jika yang bersangkutan ada di situ,
atau Anda arahkan tangan kanan dan bayangkan Anda yang memegangnya dengan tangan kanan. Demikian juga yang sulit BAB, rasa sakit, tolong yang bersangkutan pegang bagian perut bawah. Di dalam nama Yesus engkau jama, kekasihmu yang bermasalah, sulit BAB dan rasa sakit, gejala ambeien wasir sembuh dalam nama Yesus. Rasa sakit, rasa nyeri saat BAB hilang di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk kekasihmu yang bermasalah tidak bisa kencing. Demikian engkau jama dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Saluran kencingnya normal di dalam nama Yesus. Masalah-masalah sembuh dalam nama Yesus. Infeksi dan masalah-masalah yang berhubungan harus buang air kecil. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita telah tiba di akhir penghujung acara. Tetapi sebelum itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami memohon untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari menyediakan air, baik itu di dalam galon, teko, ataupun di dalam ceret, atau bisa juga di dalam segelas air yang akan didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami masih memohon kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan cara masuk ke dalam aplikasi YouTube, tekan pencarian PSDT Lefran Takumansang, atau juga bisa Lefran Takumansang, tekan subscribe dan juga tekan lonceng untuk notifikasi. Dan jangan lupa untuk menonton, like, komen, dan jangan lupa untuk membagikan kepada orang-orang, dan jangan lupa untuk mengundang orang-orang untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila Bapak, Ibu, saudara-saudari ingin langsung terhubung dari akun Facebook dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, bisa langsung untuk pergi ke halaman dengan cara masuk ke Facebook, tekan pencarian dan cari nama Lefran Takumansang, masuk ke dalam halaman, tekan suka, dan juga menonton satu video, dan tekan mengikuti. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan berjumpa minggu depan di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, maksudnya hari Sabtu dan hari Minggu jam 5 sore. Nah, untuk Anda yang telah menyediakan air di wadah, pegang dengan tangan kanan, tolong Anda imani. Tuhan kita Maha Kuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Tetapi sering jadi masalah. Doa-doa tidak berhasil. Sebab itu tolong Anda imani dengan sungguh hati. Sambil Anda pegang dengan tangan kanan, baik galon, botol, teko atau ceret, atau segelas air sesuai kebutuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap tetes air ini, setiap partikel dan molekul di dalamnya, ubahkan sifatnya dan urapi dan ubahkan rasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, kuasa pelepasan, kuasa kemujuran, keberuntungan, dan juga kuasa penyelesaian masalah, dan kuasa untuk membersihkan rumah dan tempat kerja dari yang jahat, dari gangguan-gangguan. Engkau alirkan kuasa paripurna di dalam setiap partikel dan molekul yang ada dalam air ini di dalam nama Yesus. Yehova Rapa Isa'i lanardinalakum minata alaihu, Engkau jamah dalam nama Yesus. Jamah di dalam nama Yesus. Jamah di dalam nama Yesus.
Demikian terjadi. Yang minum disembuhkan dan dilepaskan. Yang alergi dan gatal-gatal, yang minum dan digosokkan di bagian tubuh, disembuhkan dan dilepaskan. Demikian batu ginjal, batu empedu hancur, benjolan susut, baik diminum dan dioleskan. Demikian juga masalah-masalah dibereskan dalam nama Yesus, dan sial kemalangan mundur dalam nama Yesus. Demikian terjadi di dalam nama Yesus. Anda yang punya masalah apapun juga angkat tangan kanan, termasuk yang membutuhkan pekerjaan, angkat tangan kanan. Dalam nama Yesus engkau jama kekasih-kekasihmu ini yang mengangkat tangan kanan mereka. Masukkan urapanmu di tapak tangan kanan mereka saat ini, dan masuk ke seluruh tubuh mereka di dalam nama Yesus. Masuk ke tubuh mereka dalam nama Yesus. Menyembuhkan, melepaskan, membebaskan, memberi kemujuran keberuntungan agar mereka mendapatkan pekerjaan dalam situasi yang seperti ini di dalam nama Yesus. Engkau berkati hidup kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Harapan-harapan mereka di dalam nama Yesus engkau berkati dan tolong. Demikian keluarga mereka, buat rukun dan damai dalam nama Yesus. Engkau berkati anak-anak mereka, suami istri mereka, engkau berkati orang tua mereka, dan engkau berkati pribadi-pribadi ini dengan roh-Mu ya Tuhan, buat mereka hidup benar, takut dan hormat akan Tuhan Allah, dan menjauhi apa yang jahat di dalam nama Yesus. Demikian hamba-Mu akan menutup pelayanan ini, tapi engkau Tuhan tolong, kuasa-Mu bekerja atas kekasih-kekasih-Mu ini, menyempurnakan kesembuhan dan pelepasan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.